Halo, nama saya Halim Cahyadi dari 1242, absen 11. Nama saya Reza Zeniswa Tobing, nomor absen 29 dari kelas 12 MIPA 2. Halo, nama saya Nela Krania, nomor absen 26. Jadi saya akan menjelaskan tentang besarnya GGL induksi karena perubahan luas penampang bidang kumparan. Untuk menyelidiki induksi elektromagnetik yang terjadi akibat perubahan luas penampang, perhatikan gambar di sebelah kiri ini. Sebuah kawat penghantar berbentuk huruf U yang di atasnya terdapat sebuah kawat penghantar PQ. Kawat penghantar tersebut berada dalam medan magnet yang arahnya masuk bidang gambar. Apabila kita menggerakkan kawat PQ ke kanan dengan kecepatan V, akan menyebabkan terjadinya perubahan luas penampang bidang yang melingkupi garis gaya medan magnet. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus dari GGL induksi berdasarkan perubahan luas kumparannya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke sana, mari kita review sedikit terlebih dahulu tentang rumus dari GGL induksi atau hukum Faraday. Rumus hukum Faraday adalah GGL sama dengan min N dikali D flux per dt, yang dimana flux sama dengan B dikali A dikali cos theta. Jadi dapat kita simpulkan rumusnya yaitu GGL sama dengan min N dikali D dikali B dikali A dikali cos theta per dt. Sekarang mari kita masuk ke dalam rumus dari GGL induksi berdasarkan perubahan luas kumparannya. Pertama kita keluarkan dulu rumus GGL induksi yang tadi, yaitu GGL sama dengan min N dikali D dikali B dikali A dikali cos theta per dt. Nah, karena di sini kita membahas tentang perubahan luas, maka nilai B dan tetanya kita anggap sebagai konstan atau tetap, yang dimana jika nilai konstanta dikalikan dengan suatu variabel, maka konstantanya akan selalu tetap atau tidak berubah. Maka dari itu, kita bisa keluarkan B dan juga tetanya dari dalam kurung, dan muncullah rumus baru seperti berikut, yaitu GGL sama dengan min N dikali B dikali cos theta dikali dA per dt. Apa sih maksud dari rumus baru ini? Nah, sekarang kita lihat pada gambar di kanan tersebut. Jadi di situ ada kawat berbentuk U, lalu ada resistor atau hambatan dari kawat itu sendiri, lalu juga ada kawat panjang yang bisa digeser-geser, yang panjangnya itu dilambangkan dengan L, dan juga panjang dari daerah yang di bawah yang kita lambangkan sebagai X. Nah, kita bisa lihat di sini loopnya itu berbentuk persegi atau kotak, yang dimana luasnya itu S kali S. Nah, karena di sini itu ada X dan juga ada L, maka bisa kita simpulkan luas dari loop tersebut X dikali L. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam rumus dan mendapatkan rumus baru lagi, yaitu jadi GGL sama dengan min N dikali B dikali cos theta dikali D dikali XL per dt. Lalu, bagaimana jika kawat panjang yang ada di sini itu kita geser ke kanan, apakah luasnya akan berubah? Ya, tentu saja luasnya akan berubah di bagian X-nya dikarenakan X-nya mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang dari X itu bisa kita lambangkan sebagai delta X. Nah, jadi ada faktor pertambahan luas, bidang kumparannya bertambah panjang atau berubah. Maka, di antara X dan L, yang mana sih yang berubah? Yaitu X-nya. Maka dari itu, dari rumus yang tadi itu bisa kita keluarkan lagi L-nya dan muncul rumus baru, yaitu menjadi GGL sama dengan min N dikali B dikali L dikali cos theta dikali dx per dt. Nah, setelah kita ingat-ingat lagi, ternyata dx per dt itu adalah kecepatan atau v. Maka kita juga bisa mengganti dx per dt-nya itu sebagai v. Muncullah rumus baru lagi, jadi seperti ini. GGL sama dengan min N dikali B dikali L dikali cos theta dikali v. Coba kita perhatikan lagi gambar yang ada di kanan itu. Nah, dari gambar tersebut bisa kita dapatkan satu loop. Maka dari itu kita bisa memasukkan N-nya sebagai 1. Nah, untuk cos theta sendiri adalah sudut yang dibentuk antara N dengan B. Di sini kan medan magnetnya itu menembus atau menjauhi kita, atau dengan kata lain memasuki bidang yang dimana N-nya juga mengarah ke sana. Jadi, sudut antara N dengan B adalah 0 derajat, yang dimana jika kita masukkan cos 0 derajat sama dengan 1.
Nah, 1 itu bisa kita masukkan lagi ke dalam rumus. Jadinya GGL sama dengan min 1 dikali B dikali L dikali V dikali 1. Nah, kita dapatkan rumus akhirnya deh, menjadi GGL sama dengan min B dikali L dikali V, yang dimana B-nya sama dengan medan magnet, L-nya sebagai panjang dari kawat yang bisa digeser tersebut, dan V-nya merupakan kecepatan untuk menggeser kawat itu sendiri. Nah, bagaimana jika ditanyakan adalah I? Mudah saja, karena GGL itu rumusnya itu sama dengan I dikali R, maka jika untuk mencari I, tinggal GGL dibagi R. Mudah bukan? Contoh soal dari GGL induksi akibat perubahan luas kumparan. Di sini ada soal pertama, suatu batang konduktor meluncur pada rel yang berada dalam suatu medan magnetik dengan kecepatan 8 meter per second dan induksi magnetik yang terjadi sebesar 0,6 Tesla dan panjang penghantar tersebut itu 15 cm yang mana akan kita ubah menjadi meter yaitu 0,15 meter. Dan hambatan total rangkaian itu adalah 25 ohm. Jika dianggap bahwa tahanan batang dan relnya ini dapat diabaikan, tentukan A. GGL induksi dalam rangkaian, B. Arus dalam rangkaian, C. Gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan batas dengan kecepatan konstan. Pertama, kita akan menjawab. Lalu, pertama kita membuat gambar persegi di mana ada batang konduktor yang bisa meluncur. Yang ini gambarnya. Oke, lanjut. Lalu meluncur dengan kecepatan 8 meter per second dan ke arah kanan. Kita contoh aja ya ke arah kanan karena di soal itu tidak diberitahu. Lalu kita memiliki medan magnetnya di sini X kita lambangkan. Lalu dia mempunyai medan magnet sebesar 0,6 Tesla. Selanjutnya diketahui bahwa hambatannya itu adalah 25 ohm hambatan total. Nah, kan yang pertama ditanya itu adalah GGL induksi dalam rangkaian. Yang A, kita menggunakan rumus GGL induksi. Pertama, substitusi B-nya itu 0,6 Tesla. Sebelum itu kita menggunakan rumus GGL induksi yaitu voltase sama dengan min B VL sin theta atau medan magnet, V sama panjangnya, V itu kecepatan, sama dengan min 0,6 Tesla dikali 8 meter per second dikali 0,15 meter. Ini karena kita udah ubah dari cm ke meter. Selanjutnya kita hasilkan menjadi min 0,72 volt. Lalu kita menggunakan hukum Ohm. Kita menggunakan rumus arus sama dengan voltase per hambatan. Arus sama dengan min 0,7 voltasenya itu kan tadi diketahui kalau min 0,72 volt. Dan hambatannya itu adalah 25 ohm. Akhirnya ketemulah arus sama dengan 0,0288 ampere. Lalu kita cari yang C-nya. C-nya itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan batas dengan kecepatan konstan. Kita harus ingat bahwa batang konduktor itu menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik berada dalam medan magnet, berarti dia mengalami gaya Lorentz. Kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Kita bisa lihat arus listrik ke arah atas, maka jempol kita ke arah atas. Dan kemudian telunjuk mengarah ke utara, atau telunjuk itu ditandakan sebagai medan magnet. Lalu, gaya Lorentz-nya itu adalah ke arah kiri. Untuk mempertahankan kecepatan konstan, mereka mengalami hukum 1 Newton atau GLB, yang dimana gaya itu harus 0. Jadi, karena dia mengalami gaya Lorentz ke kiri, maka kita harus kasih dorongan ke kanan untuk menunjukkan arahnya. Kita taruh di sini. Dorongan ke arah kanan. Kita sebut dengan F dorong. Lanjut,
Setelah itu kita masukkan F dorong sama dengan FL atau gaya Lorentz. Kita masukkan rumusnya, itu adalah medan magnet dikali arus dikali panjang dikali sin theta. Nah, sin theta di sini tuh diketahui 90 derajat. Kita tulis medannya itu 0,6 T, kita substitusikan, lalu arusnya min 0,0288 dan panjang itu adalah 0,15 meter dan sin 90 derajat, dan hasilnya itu adalah 0,02592 Newton. Soal nomor 2. Tentukan besar dan arah arus induksi yang mengalir pada konduktor PQ sepanjang 20 cm yang berada dalam medan magnet homogen 5 Tesla. Tentukan pula gaya Lorentz yang dialami oleh kawat PQ dan arahnya. Nah, diketahui bahwa panjangnya itu kan 20 cm, kita ubah menjadi meter, satuan internasional yaitu 0,2 meter. Lalu diketahui medan magnet homogennya itu adalah 5 Tesla. Dan diketahui hambatan total itu adalah 0,02 ohm dan kecepatannya itu adalah 2 meter per second. Pertama, kita akan menghitung arus induksinya. Kawat yang diletakkan di tempat yang mengandung medan magnet akan menghasilkan gegel induksi atau beda potensial. Kita akan menggunakan rumus arus sama dengan gegel induksi yang terjadi, gegel induksi per hambatan. Nah, karena kita ingin mencari tapi kita tidak tahu berapa nilai gegel induksinya, kita harus mencari gegel induksinya dulu menggunakan rumus belief atau medan magnet dikali panjang dikali kecepatan. Kita substitusikan angka-angka yang kita ketahui tadi. Medan magnetnya adalah 5 Tesla, panjangnya 0,2 meter dan kecepatannya adalah 2 dan akan menghasilkan 2 volt. Lalu setelahnya kita bisa kembali menggunakan rumus dari arus sama dengan gegel induksi per hambatan. Karena tadi sudah diketahui bahwa gegel induksinya adalah 2 volt, jadinya I sama dengan 2 volt per 0,02 ohm. Karena 0,02 ohm kita bisa ubah menjadi 2 kali 10 min 2 pangkat min 2. Kita ubah dan 2-nya kita coret, 10 pangkat min 2-nya itu berubah ke atas dan menjadi 100 ampere. Selanjutnya kita akan menentukan arah arus listrik. Nah, cara menentukan arah arus listrik kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Kita ibaratkan ibu jari sebagai kecepatan, banyak jari sebagai medan magnet, dan telapak tangan itu sebagai arus listrik. Setelah kita praktekkan bahwa ibu jari ke arah kanan dan banyak jari mengarah keluar bidang gambar dan yang telapak tangan menghadap ke bawah, maka arus itu ke bawah. Diketahui arus itu ke bawah setelah praktikumnya. Oke. Selanjutnya dia akan mengalir ke kiri, ke atas, ke kanan, dan ke bawah. Arusnya itu P ke Q. Lalu selanjutnya kita akan menentukan arah gaya Lorentz. Nah, kita bisa ibaratkan bahwa ibu jari I, banyak jari itu medan magnet, dan telapak tangan itu adalah gaya Lorentz. Kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Setelah kita coba dan hasil yang ada itu adalah gaya Lorentz ke arah ke kiri. Jadi jawaban semuanya adalah 100 ampere, arus listrik ke arah bawah, dan arah gaya Lorentz itu ke arah kiri. Sekian.